Saya yakin Indonesia bisa merdeka yang saat ini kita sudah usia ke 75 ya. 75 Indonesia merdeka. Itu pasti karena kita yang berbeda-beda ini tadi mau saling mengakui perbedaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat kerukunan di Kalimantan Barat. Bertemu lagi dengan dialog kerukunan bersama tokoh agama, kerjasama antara Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, IAIN Pontianak, dan Kantor Agama Wilayah Kalimantan Barat. Saya ingin menyapa dulu anggota dan pengurus FKUB di 14 kabupaten kota. Jumpa lagi dengan sesi dialog kerukunan pada saat ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tokoh agama dari PGIW ya, Pak Paulus, Pendeta Paulus Ajong. Nah, saya manggilnya Pak Ajong aja ya, nggak masalah Pak Ajong ya, Pak Pendeta. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak Ajong ya, Pak Pendeta ya. Kita kalau melihat fenomena hari-hari ini Pak Pendeta ya, itu apalagi di dunia sosial media, banyak sekali narasi-narasi yang agak miris ya, dan itu bisa mengancam potensi persatuan, kerukunan, kedamaian kita sebagai bangsa, sebagai negara. Tentu kita sebagai ya katakanlah tokoh-tokoh agama yang punya umat, punya tanggung jawab moral dan sosial untuk terus menjaga dan merawat kerukunan dan harmonisasi masyarakat di tengah-tengah banyak sekali narasi yang bisa memicu perceraian. Nah, menurut Pak Pendeta ini gimana menyikapinya Pak Ajong? Iya, terima kasih. Pertama saya mengapresiasi dan terima kasih. Ini acara yang sangat baik, khususnya dalam konteks masyarakat Kalimantan Barat yang sangat majemuk ya, sebagaimana Indonesia umumnya. Dan kita tahu dalam masyarakat yang majemuk harus kita akui seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Betul. Jadi kemajemukan itu bisa menjadi sumber kekuatan. Positif, tetapi juga bisa menjadi sumber yang ancaman negatif, destruktif, negatif ya. Kemudian termasuk juga ya disintegrasi, perpecahan bisa terjadi kalau kita nggak pandai mengelolanya. Betul. Nah, karenanya tentu saja kemajemukan itu menjadi positif manakala warga yang berbeda-beda agama, suku dan seterusnya itu tadi masing-masing berlomba-lomba untuk mengedepankan sikap saling terbuka, saling menerima, saling mengakui eksistensi perbedaan yang ada, kemudian berusaha untuk saling toleransi, menghargai, bahkan bisa bekerja sama walaupun berbeda-beda. Saya yakin Indonesia bisa merdeka yang saat ini kita sudah usia ke 75 ya. 75 Indonesia merdeka. Itu pasti karena kita yang berbeda-beda ini tadi mau saling mengakui perbedaan yang ada. Dan saya juga punya keyakinan kenapa dulu begitu lama Indonesia dijajah oleh asing, karena sepertinya aspek kepelbagaian itu yang dimainkan, diadu domba suku dan seterusnya, perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, karenanya barangkali kita sangat sepaham, sependapat bahwa bagaimana menjadikan kemajemukan yang ada itu bukan sebagai sumber perpecahan, ancaman bagi keindonesiaan, tetapi kemajemukan yang ada itu benar-benar bisa menjadi sumber kekuatan karena ciri khas kita memang majemuk. Seperti dua sisi dari satu mata uang. Yang nggak bisa dipisahkan. Antara Indonesia dan kemajemukan itu seperti dua sisi dalam mata uang. Menyatu. Betul. Nah, karenanya menurut hemat kami, terutama dari PGI,
ya tanggung jawab kita bersama. Ya, ya, ya. Bagaimana menjadikan keragaman yang ada itu sebagai sumber energi, kekuatan untuk memperkuat keindonesiaan. Nah, dalam rangka itu ya tentu saja bagaimana ya sikap moderasi beragama ini menjadi penting. Moderasi beragama. Ya. Karena harus kita akui ada persoalan mungkin hampir terjadi pada semua agama, ada persoalan berkaitan dengan bagaimana umat beragama memandang, memahami tekstual Alkitab masing-masing ya, gitu ya. Teksnya Betul. masing-masing ya. Karena acap kali terjebak dalam setidaknya dua pandangan yang ekstrim, dua pendekatan yang ekstrim. Pendekatan yang pertama ekstrim, katakanlah ekstrim kiri. Ya, ya. Ada kecenderungan umat beragama melihat atau memandang teks ini, dia mengabaikan konteksnya. Oke. Dia hanya berorientasi pada teks yang lahir pada konteks tertentu Ya, ya. dan dibaca oleh pembaca, katakanlah orang Indonesia, konteksnya sudah sama sekali berbeda. Nah, menurut hemat kami, tatkala umat beragama hanya berorientasi pada teks kitab suci masing-masing lalu mengabaikan konteks aspek historisitasnya. betul historisitasnya termasuk konteks pembaca, maka itu bisa melahirkan diantaranya fundamentalisme, radikalisme, dan bukan tidak mungkin nanti dia memahami hanya agama saya saja yang paling benar. Di luar agama saya diragukan kebenarannya. Bahkan mungkin dia bisa mengkafirkan orang yang tidak sama dengannya begitu ya. Karena dia hanya berorientasi pada tekstual secara rigid, secara rigid dan kaku. Nah, dapat dipastikan kalau dia mengabaikan konteks, baik konteks di mana teks itu diturunkan atau ditulis, maupun konteks si pembaca teks, termasuk kita ini kan membaca teks itu menerima warisan yang sudah ada, itu memang berbahaya. Ya, sebenarnya ada nggak sih Pak Pendeta secara spesifik ajaran Kristen gitu yang mendorong orang untuk bertoleransi? Oh ya, memang kalau ajaran Kristen sendiri titik tolaknya pada Yesus Kristus. Pada Yesus. Ya. Jadi dalam pengajaran Yesus dan kehidupan Yesus, yang paling ditekankan di situ tentang hukum kasih. Hukum kasih. Ya, hukum kasih. Jadi dapat dikatakan sentral pengajaran Yesus itu dia pada hukum kasih. Itu yang fundamental Pak Pendeta ya? Betul. Jadi umat Kristen meyakini bahwa substansi dari Yesus Kristus itu ada pada kasihnya itu tadi. Dan Yesus Kristus sendiri pun dia menekankan pada pengajarannya menekankan pada kasih. Misalnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi pengikutnya disuruh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu yang pertama dan yang utama. Tetapi yang kedua yang sama dengan itu, yang sederajat, separalel dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi lebih lanjut dia mengatakan, kalau kita mengasihi Allah tapi membenci sesama, itu sama artinya penipu dan pendusta. Bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan tapi membenci sesamanya yang terlihat begitu. Dengan kata lain mau mengatakan tanda kita mengasihi Allah yang tidak terlihat harus diukur dari mengasihi sesama yang ada di sekitar kita, apapun latar belakangnya. Secara sosiologis kan bisa dibaca ya. Betul. Jadi manifestasi iman kita kepada Tuhan nampak bagaimana ekspresi sikap tindak tanduknya memperlakukan sesamanya. Cerminan keimanan seseorang bisa nampak di dalam laku sosiologisnya. Betul. Nah, itu. Lalu lebih lanjut, memang pertanyaan selanjutnya adalah kalau begitu siapa sesama? Nah, ternyata memang Yesus tidak mengatakan sesama hanya orang seiman saja, sekeluarga, sesuku, sekelompok, tidak. Bahkan Yesus katakan orang asing sekalipun, orang yang berbeda, bahkan musuh sekalipun, mereka juga harus dikasihi.
Makanya dikatakan bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada siapapun Pada yang musuh aja harus Iya. berbuat baik ya, apalagi bukan musuh ya. apalagi bukan musuh. Nah, ini dia. Nah, kemudian dalam kehidupan Yesus juga dia bergaul tanpa pandang bulu. Ya. Seringkali dia juga dicap aneh dalam tanda kutip oleh tokoh-tokoh agama Yahudi waktu itu. Kok Yesus mau bergaul dengan orang-orang katakanlah terkucilkan, pendosa, pemungut cukai, orang-orang yang kategori menurut agama Yahudi waktu itu tidak layak untuk ditemani bergaul begitu. Tapi Yesus tidak apa begitu, tidak memandang muka dia bergaul dengan mereka. Multi kelas. Betul, dia tidak mengkotak-kotakan. Namun memang Yesus dia agak menentang kalau ada praktik-praktik keagamaan yang justru ya mendominasi, memonopoli, mendiskriminasi, yang ujung-ujung mendehumanisasi atas nama agama. Kan kerap kali dia atas nama agama, terutama tokoh-tokoh agama Yahudi gitu, atas nama agama dia berbuat seenak-enaknya, sewenang-wenang terhadap kemanusiaan yang lain. Yesus justru mengecam itu. Lalu juga memang dalam ajaran Yesus dia selalu menegaskan bagaimana ya berbuat baik dengan semua orang, kemudian mengasihi semua orang bahkan musuh sekalipun. Nah, semua orang itu pun juga bukan hanya tadi saya katakan bukan hanya seagama, sesuku, sekelompok, tapi orang asing sekalipun. Makanya Yesus sampaikan tentang orang Samaria yang murah hati. Jadi dalam ceritanya Yesus menyampaikan ada seorang Samaria. Jadi Samaria dengan Yahudi ini kan bermusuhan. Orang Samaria, walaupun satu rumpun mereka, tapi bermusuhan. Tapi oleh orang Yahudi, orang Samaria ini dianggap sudah sinkritisme. Jadi mencampur adukan. Betul. Jadi sudah tidak murni lagi. Sudah murni. Bahkan mungkin bahasa kasarnya sudah kafir begitu sudah mereka. Tidak sama dengan mereka. Ya, seringkali orang Samaria ini direndahkan oleh orang Yahudi. Nah, lalu suatu ketika orang Yahudi ini di dalam perjalanan dirampok oleh penyamun. Tiba-tiba lewatlah imam. Imam orang Yahudi. Sejatinya imam orang yang tahu benar tentang kasih, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, sejatinya dia menolong. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menolong, justru dia lewat begitu saja. Mungkin dia pikir tidak boleh menajiskan diri. Tidak lama kemudian datanglah orang Lewi, juga bagian dari orang Yahudi. Alih-alih dia menolong, dia juga lewat begitu saja. Tidak lama kemudian lewatlah orang Samaria yang direndahkan itu tadi. Orang Samaria melihat korban tidak berdaya, dia justru tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemanusiaannya terketuk. Dia tanpa memikirkan resiko apapun bagi dirinya, apakah musuh atau apa gitu ya. Konsekuensi dari dia menolong itu, dia tanpa dia pikirkan, dia langsung menolong. Menolong, membalut luka, kemudian membawa korban, kemudian membayar siapapun yang mau merawat korban itu. Lalu Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi, siapa yang memanusiakan korban itu? Siapa manusia bagi korban itu? Apakah orang imam itu tadi atau orang Lewi? Bukan. Siapapun dia, andai pun satu agama sekalipun satu suku pun, kalau dia tidak menjunjung tinggi kemanusiaan orang lain, ya bisa saja bukan sesama. Walaupun musuh sekalipun, kategori orang yang direndahkan sekalipun, tapi dia sangat menjunjung tinggi harkat dan kemanusiaan orang lain, dia sesama bagi orang itu. Itu Yesus katakan. Jadi berkaitan itu memang ya siapa sesama kita ya siapa saja. Dia manusia. Tapi intinya manusia. Betul. Tapi intinya idealnya khususnya agama Kristen titik pijaknya adalah nilai-nilai universal. Jadi agama identik dengan memperjuangkan nilai-nilai yang universal itu. Nilai-nilai universal berarti yang nilai-nilai yang pro kehidupan, kemanusiaan, kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Jadi semakin orang beragama, semakin nilai-nilai kehidupan ini berbuah, gitu, bertumbuh, ya, berakar, begitu, menyemarak dunia. Nah, karenanya memang agak tanda kutip kita bertanya, kalau misal semakin kita taat dengan agama, justru dalam paham dan praktiknya justru menodai nilai-nilai universal, mengancam kehidupan kemanusiaan itu tadi. Jadi idealnya bagaimana beragama tapi juga menyemarak, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan itu tadi. Sejatinya begitu. Luar biasa. Terus gini Pak Pendeta,
secara organisasional ya. Tentu biasanya kalau lembaga agama itu dia punya juga program-program yang bersifat strategis. Ya, misalnya PGI itu memiliki ini nggak semacam program-program strategis untuk menguatkan toleransi, kerukunan dan lain-lain. Ya, PGI lahir atas kesadaran bahwa kenyataan yang ada ini sangat beragam. Ya. Jadi keragaman ini bukan secara eksternal saja, tapi juga internal. Internal. Ya. Di kalangan umat Kristen sendiri ini sangat beragam. Paham, pandangan dan praktik banyak aliran. Sangat banyak. Denominasi. Di Islam juga begitu. Betul. Ya. Nah, karenanya PGI dia berusaha untuk bagaimana memperjuangkan oikumene sifatnya, oikumene keesaan. Jadi yang beragam, yang tadinya bukan hanya berbeda historis, teologisnya, dogmatisnya, bukan hanya berbeda tapi acap kali bertolak belakang, bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Dan itu tentu tidak menguntungkan bagi misi perdamaian di tengah-tengah dunia. Sebagaimana saya katakan tadi, ya agama idealnya semakin orang beragama semakin dunia ini damai, memanusiakan sesama. Nah, karenanya PGI lahir dari upaya bagaimana yang berbeda-beda itu tadi, yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain, setelah dia bergabung di PGI ada penerimaan, ada saling mengakui, saling menerima, saling mengakui, saling menerima keragaman, ciri khas, keunikan yang ada tidak ditolak, tetapi juga keragaman, keunikan yang ada itu tidak boleh mengorbankan kepentingan makro gitu, yang menyeluruh keesaan, persatuan dan kesatuan. Jadi intinya di situ. Karenanya PGI ke dalam dia juga berusaha bagaimana yang berbeda-beda ini, ya silakan perbedaan itu diperkaya, tetapi perbedaan itu tidak boleh mengorbankan persatuan dan kesatuan. Karenanya tidak boleh saling menghujat, saling menjelekkan, merendahkan satu dengan yang lain. Dan ini juga bukan hanya untuk tataran di dalam, keluar pun, karenanya PGI sangat terbuka, termasuk membangun dialog-dialog dengan komunitas lain, agama lain, kita sangat terbuka. Tapi prinsipnya sepanjang titik tolaknya adalah memperjuangkan nilai-nilai universal itu tadi, kemanusiaan, kehidupan, kebangsaan, kerukunan, itu yang terus diperjuangkan. Karenanya PGI selalu dalam tataran praktik kita sangat sepanjang apapun yang mau dilakukan itu mendukung keutuhan, persatuan dan kesatuan, kita akan proaktif. Ambil contoh misalnya, karena Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Kita bersyukur negara mayoritas, negara terbesar keempat di dunia, kemudian sangat majemuk di dunia. Tetapi sistem politik yang kita anut demokrasi begitu ya. Dan itu tidak mudah itu. Tidak mudah. Tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Sangat majemuk tapi dia menganut demokrasi, tidak mudah. Nah, tapi juga kami sadar itu potensinya juga sangat besar gitu ya. Potensi pecah belah apalagi nanti ada politik kepentingan menunggangi agama, lembaga keagamaan dipakai untuk mendapat kekuasaan. Itu sangat riskan sekali. Karenanya memang ini mengantisipasinya bagaimana nih Pak Pendeta? Kan kita di Kalbar juga tahun ini kebetulan ada pesta demokrasi ya. Kalau nggak salah ada 7 kabupaten kota yang mau menyelenggarakan pilkada langsung. Itu biasanya musim-musim politik ini selalu ada tuh isu-isu yang berpotensi untuk memecah umat dan seterusnya. Ini apa pesan yang bisa disampaikan Pak Pendeta? Pertama-tama PGI kita menghindari untuk terlibat dalam kepentingan politik praktis. Jadi PGI selalu komitmen tidak akan dijadikan, ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Jadi kita hanya berusaha untuk politik moral saja. Politik moral. High politik. Betul. Politik jadi bagaimana politik yang beretika. Tapi PGI tidak pernah mau dipakai, mau ditunggangi untuk kepentingan politik pihak manapun oleh siapapun. Karenanya setiap misal waktu pilpres, waktu pilkada sebelumnya, kita justru terdepan dalam hal misal mendeklarasikan pilkada damai, pilkada yang santun, dan kita sendiri bergandengan tangan dengan misalnya pihak-pihak lain gitu supaya
Di antaranya secara internal, gereja-gereja itu jangan sampai menjadikan gedung gereja, rumah ibadah sebagai tempat untuk kampanye misalnya. Dan tidak boleh siapapun menggunakan gereja mimbar sebagai alat kampanyenya. Itu memang kita konsisten itu. Dan kita selalu berusaha bagaimana keutuhan, persatuan. Jangan sampai gara-gara pilkada hanya istilahnya Pak Jokowi atau yang lain hanya 5 tahun lalu kerukunan terkoyak begitu ya. Katanya menurut hemat kami agama itu benteng terakhir. Benteng terakhir menjaga kerukunan kedamaian begitu. Karenanya agama gereja tidak boleh terjebak dalam politik praktis, ditunggangi, dipakai, dijadikan kendaraan untuk merebut kekuasaan itu. Secara internal Pak Pendeta, kalau boleh dipesankan untuk umat beragama di internal Katolik dalam soal ini apa kira-kira Pak? Kristen ya? Ya, dalam Kristen sorry. Memang selama ini ya kita selalu sampaikan di gereja-gereja, tolong gereja jangan dijadikan tempat kampanye politik, menyampaikan pesan-pesan politik dalam gereja itu tidak boleh. Nah, kemudian juga gereja menyampaikan ya sebagai warga gereja, sebagai warga negara, karena bagaimanapun setiap orang punya hak politik, begitu ya. Tidak melarang hak politiknya. Betul. Sampaikan, aspirasikan hak politik itu pada saatnya, tetapi kita tidak mengarahkan harus berpihak kemana-mana, karena di dalam gereja juga multi partai, multi aspirasi. Betul. Kalau gereja terjebak pada kepentingan salah satu golongan, berbahaya. Bisa ngeblok ke. Betul. Dan kami komitmen konsisten gereja jangan sampai dipakai untuk kepentingan politik praktis. Ya. Itu dia. Baik Pak Pendeta, Pak Ajong, saya kira diskusi pada kali ini banyak sekali nilai-nilai bersama yang perlu kita gelorakan dan narasikan, bahwa di antara banyak sekali perbedaan, ya banyak juga sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita pertemukan untuk terus merawat Pak Ajong ya, merawat perdamaian, merawat kerukunan, merawat harmoni demi bangsa Indonesia yang memang dia lahir justru dari keragaman. Jadi di dalam konteks sejarah berdirinya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara, tidak bisa dipungkiri dia lahir justru dari keragaman dan kemajemukan. Kalau kita sebagai bangsa menghindar dari aspek historis tentang kemajemukan dan keragaman itu, berarti kita sudah menjadi ahistoris. Karena itu mungkin kita perlu selalu menjaga stamina untuk merawat kebersamaan ini, untuk harmonisasi demi menjaga komitmen bersama di dalam berbangsa dan bernegara. Pak Pendeta, terima kasih loh sudah hadir, dan mudah-mudahan ini ada banyak sekali manfaatnya. Sampai ketemu di seri-seri dialog kerukunan yang akan datang. Jangan lupa untuk seluruh yang nonton dialog ini untuk dapat menyaksikan di channel YouTube FKUB Provinsi Kalimantan Barat, channel YouTube IAIN Pontianak, dan channel YouTube Kantor Wilayah Agama Provinsi Kalimantan Barat. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.